Dalam meraih sebuah kesuksesan, kita tidak perlu berlari terlalu kencang. Kita hanya perlu konsisten untuk melangkah demi langkah sambil memperbaiki kualitas diri dan menemukan cara paling efisiensi untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat berhari Minggu, di minggu-minggu akhir menuju tanggal-tanggal yang paling seru, yaitu tanggal gajian. Gimana, dompet pintar masih sesuaikah dengan anggaran, aman, atau malah udah kebablasan? Apapun itu, tetap bersyukur karena Allah masih mencukupkan ya teman-teman. Kalau tadi lihat ada buku ditulis dengan warna-warni, tulisan siapa ya, tulisan Bun Ai ya. Mungkin akan terlihat jauh lebih rapih ketimbang di vlog Bun Ai. Karena pas nulis itu nggak kehalang tripod yang pertama. Yang kedua nggak terburu-buru karena nulisnya itu tengah malam ya teman-teman. Kalau Bun Ai sambil videoin tengah malam makin gelap. Karena kamera Bun Ai ini lagi gelap, terus cahaya di rumah juga kurang mendukung. Jadi teman-teman yang mau dapat tips hemat lainnya, alokasi gaji yang udah DM tapi nggak sempat Bun Ai buatin, itu biasanya Bun Ai upload di Instagram. Jadi jangan lupa ya untuk follow IG Keluarga_Bun Ai. Siapa yang udah follow boleh tulis langsung di kolom komentar. Oke, untuk vlog hari ini ya, menuju tanggal-tanggal keramat, mudah-mudahan teman-teman masih dalam koridor hemat. Meskipun sekali dua kali nggak taat pada anggaran, itu akan terbackup dengan 28 harinya. Oke, untuk hari ini Bun Ai kembali lagi untuk mengupload tentang materi kesalahan budgeting dalam mengatur penghasilan. Tapi sebagai informasi, apa yang Bun Ai upload, Bun Ai tulis itu berdasarkan yang curhat, pengalaman dipraktekkan sama mereka. Itu alhamdulillah berhasil. Jadi bukan standar baku yang harus teman-teman praktekkan. Kita boleh berbeda, yang penting tetap damai. Waduh, salam merdeka ya dari Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa kebantu sama vlog ini. Tapi kalau misalnya udah ngerasa nyaman banget sama zona yang sekarang, silakan dilanjutkan. Kalau mau bikin improvisasi lagi juga boleh. Oke, langsung aja ya. Dalam mengatur penghasilan itu harus berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Nggak usah berbeda penghasilan dapatnya. Misalnya kamu bulanan, aku harian. Kalau menurut Bun Ai, setiap bulan aja tuh kita harus mengevaluasi apakah cara ini sudah efektif di penghasilan bulan ini atau belum. Jadi penghasilannya sama-sama bulanan, tapi kita bisa pakai metode yang berbeda-beda, presentasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada di bulan tersebut. Yang harus kita pahami bersama adalah penghasilan yang kita dapatkan itu sesuai dengan jam kerja kalau menurut Bun Ai. Nah, jadi yang pertama adalah orang-orang yang berpenghasilan bulanan terus membagi setiap anggaran lalu kebablasan. Kesalahan yang pertama adalah mereka menghabiskan di awal dalam satu waktu tapi merasa aman. Sebagai contoh aja nih, misalnya aku punya budgeting sayuran 150.000, terus aku ke pasar food prep aku belanja 150.000, it's okay, aman ke depan ya. Berarti aku taat sama anggaran. Pertanyaan Bun Ai, apakah yakin nih 150.000 yang kamu keluarin bener-bener udah membackup keperluan 1 minggu ke depan? Masih punya resiko? Aku yakin Bun Ai, pokoknya ini mah udah dihitung gitu ya. Tepat kok, sayurannya, ikannya masih ada kemungkinan. Yang pertama, contoh nih, sayuran basi tiba-tiba. Atau kedua, ada kesalahan dalam penempatan sehingga ikannya mungkin busuk tiba-tiba. Atau bahkan garamnya tumpah tiba-tiba. Jadi itu ada resiko-resiko pengeluaran harian yang kadang-kadang tuh lewat nggak terfikirkan. Jadi kenapa Bun Ai selalu bilang kalian jangan babat habis anggarannya. Jadi kalau punya anggaran 150.000, contoh sayuran, cukup belanjakan di 120.000. 30.000-nya jangan langsung masuk ke celengan, diemin dulu aja, siapa tahu nanti dibutuhkan. Itu akan membantu dibanding kalian ngocek-ngocek anggaran yang lainnya. Gimana teman-teman, ada yang pernah gak nih punya pengalaman kayak gitu? Tiba-tiba mau beli tepung beras, aduh aku ngambil anggaran mana ya, bulanan atau hiburan? Waduh, ini nih yang agak-agak bikin keder ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jadi bagi kamu-kamu yang memiliki penghasilan mirip Bun Ai, yaitu gaji bulanan, itu jelas banget yang sering bablas adalah pengeluaran harian yang gak ada di anggaran
tapi benar-benar rutin kita keluarin. Meskipun cuma 2.000, 1.000, itu tetap aja nilainya nominal yang kadang-kadang kalau dikumpulin bisa banget bikin kita kebablasan. Ada yang sama kayak gitu? Boleh langsung lagi tulis di kolom komentar. Jadi bagi Bun Ai pribadi, anggaran yang sisa diamin dulu aja, jangan langsung terburu-buru untuk masuk ke celengan. Oke, lanjut aja yang kedua. Bagi kamu yang penghasilannya mingguan, udah rahasia umum kan kalau dalam 1 bulan bisa terjadi 4 atau 5 minggu. Nah, kalau menurut Bun Ai pribadi, karena di setiap minggu itu pasti memiliki prioritas yang berbeda-beda. Contoh nih, minggu ini udah bayar listrik, minggu besok pasti nggak bayar listrik kan? Minggu ini udah bayar SPP anak, minggu depan gak mungkin juga kan bayar SPP anak. Jadi saran Bun Ai, bagi kamu yang penghasilannya mingguan, ayo tulis prioritas di masing-masing minggu tersebut. Oke, minggu ini aku harus bayar SPP anak, di minggu kedua aku harus bayar listrik, di minggu ketiga aku harus bayar misalnya pulsa, di minggu keempat aku harus bayar misalnya lagi kontrakan. Nah, mana nih komponen yang bisa kamu bagi rata? Contoh misalnya kontrakan. Oke, kontrakan kamu bagi rata. Terus kalau listrik sama pulsa kan nominalnya akan berbeda. Itu nggak usah dibagi rata. Nah, sisa dari yang udah kamu bagi rata plus prioritas minggu tersebut baru kamu kelola untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kamu benar-benar bisa tahu, oke, sisa minggu ini cuma 200.000. Ya udah, beli berasnya sekian, sayurannya sekian, belanja dapur sekian. Oh, ternyata cuma belanja dapur cuma bisa 30.000. Ya udah, masaknya jangan terlalu banyak yang goreng-goreng misalnya biar hemat, atau masaknya nggak usah terlalu protein nabati, mohon maaf hewani, terus diganti ke nabati biar lebih masuk ke budget. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan dipukul rata langsung 4 minggu, karena setiap minggu memiliki prioritas yang berbeda-beda. Dan bagi kamu yang penghasilannya mingguan, saran Bun Ai wajib banget punya 4 amplop sehingga kamu tuh nggak bingung. Terus kalau sisa gimana Bun Ai? Langsung masuk ke celengan? Nanti aja. Kalau Bun Ai tuh senangnya nabung tuh nggak usah terburu-buru, nggak usah kayak harus penuh dulu. Tenang dulu, sabar dulu, simpan aja sampai nanti di akhir bulan kamu kumpulkan seluruh sisa-sisa yang ada di amplop untuk membuat dana darurat. Ingat ya, semakin sering kamu menerima gaji, resiko semakin tinggi. Yang bulanan punya resiko nggak sebesar mingguan. Yang mingguan, mohon maaf, belibet lagi kan akhir bulan keluar juga tuh si Bun Ai ya. Bercanda teman-teman. Yang mingguan nggak punya resiko tapi nggak setinggi yang penghasilan harian. Gitu. Jadi saran Bun Ai, kalau sisa simpan dulu di amplop dengan rapi. Nanti aja kita akan berusaha kumpulkan untuk si dana darurat tersebut teman-teman. Dan sebelumnya kalau penyampaiannya tuh belibet, suaranya kurang stabil, mohon maaf banget ya. Sebenarnya sih udah biasa kok Bun Ai, kita sama Bun Ai emang sering kayak gitu ya, sering belibet, sering kayak nggak stabil suaranya. Ya gitu ya teman-teman, sebenarnya sih udah enakan tenggorokannya, cuma masih agak sedikit kering. Tapi makasih untuk teman-teman yang mendoakan ya, doa teman-teman tuh mood booster banget bagi Bun Ai. Teman-teman juga jaga kesehatan ya di sana. Oke, sebelum masuk ke harian, Bun Ai juga mau ngingetin untuk kamu yang penghasilan mingguan atau tidak tetap, ini cocok banget. Usahakan di minggu pertama dan minggu kedua penuhi seluruh kebutuhan. Jadi bener-bener fokus sama kebutuhan kayak kontrakan, SPP, listrik dan sebagainya. Minggu ketiga dan minggu keempat setelah semuanya udah dibayarkan kan agak longgar. Jadi bisa berfokus untuk dana darurat, menabung, sinking fund dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi bahasanya tuh bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Gimana? Pokoknya sakit-sakit dulu lah ya, senang kemudian gitu teman-teman. Oke deh, langsung aja kita masuk ke harian dulu. Nanti baru kita sapa-sapa. Sekalian Bun Ai juga mau ngasih tips supaya anggaran kalian tetap aman dan gak kebablasan. Yang ketiga, harian. Ini banyak banget bagi teman-teman yang mungkin bikin video budgeting, punya penghasilan harian terus dibagi 30 hari. Mohon maaf banget ya kalau Bun Ai kayak kurang setuju. Karena yang namanya penghasilan harian, apapun itu ya, baik buruh atau mungkin Gojek, itu ada resiko kan dia nggak kerja di hari itu atau mau libur atau mau cuti. Jadi saran Bun Ai jangan membagi ke 30, minimal di 24, maksimum di 28. Itu udah maksimum banget loh teman-teman.
Pastikan ada hari libur, kita boleh ngerasa diri kita kurang, harus bertanggung jawab, harus cari uang, boleh banget. Tapi jangan sampai kita melupakan kesehatan, kebahagiaan, waktu bersama keluarga. Itu jangan sampai ya. Jadi saran Bun Ai kalau harian maksimum kamu bagi kebutuhan, bukan keinginan dulu ya. Kebutuhan tuh kayak kontrakan, SPP anak, listrik, seperti itu di 22 atau maksimumnya di 28. Coba teman-teman praktekin deh nih yang harian. Contoh misalnya punya kontrakan 600.000, jangan dibagi ke 30 tapi baginya ke 22. Jadi sehingga di awal-awal bulan kamu tuh benar-benar berfokus berhemat total untuk ngumpulin sisi kebutuhan tersebut. Sehingga nanti di akhir bulan kamu juga punya waktu luang untuk bersama keluarga atau mungkin istirahat. Tadinya di awal-awal cuma libur hari Minggu doang. Nah, nanti di akhir-akhir bisa libur di hari Sabtu dan Minggu. Ingat ya, libur itu bukan berarti kamu gak produktif. Bisa aja di hari libur itu berdiskusi bersama istri, menemukan bisnis-bisnis atau peluang-peluang mencari uang terbaru. Waduh, itu biasanya Bun Ai lakukan sama pak suami ya. Meskipun kadang diskusi aja belum jalan-jalan. Bercanda ya teman-teman. Oke deh, jadi kalau untuk penghasilan harian itu usahain banget kamu berhemat total di awal, sangat diperlukan untuk supaya lebih tenang di akhir bulan gitu. Jadi jangan deg-degan kalau sewaktu-waktu aku udah baginya 20 hari ya, sehari aku nabungnya 20.000. Tau-taunya suaminya kurang enak badan, harus pak, ini harus kerja pak, karena kalau nggak kerja aku nanti nggak bisa ngumpulin buat kontrakan. Jangan ya teman-teman. Itu sih saran dari Bun Ai. Udah mau habis ya durasinya, Bun Ai belum sapa-sapa dulu ya teman-teman. Makan bubur kacang hijau pakai ketan. Halo Sidoarjo dan juga Medan. Ada tembakau diikat rantai. Halo Riau dan juga NTT. Kalau mantan jangan disayang. Halo Irian dan juga Kupang. Ada King Kong di Ragunan. Halo Hong Kong dan juga Taiwan. Dan teman-teman yang senantiasa berkomentar positif di setiap video Bun Ai menjadi mood booster sendiri bagi Bun Ai. Pokoknya lope-lope forever ya. Meskipun Bun Ai nggak balas satu-satu, itu pasti Bun Ai baca sebenarnya. Sekarang nih lagi fase dimana berebutan megang handphone sama baby Agni. Jadi pinter-pinter nyuri waktu ya. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Yang belum follow IG keluarga Scott Bun Ai, ayo ditungguin nih sama Bun Ai. Oke, di segmen terakhir ini Bun Ai langsung ngasih tips aja supaya anggaran kamu gak kebablasan. Menurut Bun Ai cuma satu, buang jauh kata-kata bahwa nanti gajian lagi. Ya, jangan terlalu pede gajian kamu akan hadir di setiap bulan, karena kamu gak pernah tahu kapan Allah memberikan ujian. Jadi itu tips dari Bun Ai untuk menekan nafsu keinginan yang gak kelar-kelar. Kita harus berpikir bahwa kalau gajian, kalau enggak, nah itu tuh yang sering banget Bun Ai pakai kalau pengen belanja sesuatu yang udah melebihi anggaran Bun Ai. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video Bun Ai selanjutnya ya. Jangan pernah bosan mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.